Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di acara Misbah Doa malam hari ini. Biarlah kita mau meneduhkan hati kita dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus mencari Tuhan dalam segala keadaan. Apapun keadaan kita hari ini, kita mau berkata, Dia Bapa yang baik bagi setiap kita. Dia Tuhan yang selalu memberikan perlindungan bagi setiap kita. Karena itu mari saudara, kita mau datang dalam hadirat-Nya malam ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan terus berikan buat kami. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kalau malam ini kami dapat membawa pujian penyembahan, kami layakkan dan kuduskan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, demikianlah kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Lebih lagi saudara katakan di hadapan Tuhan, seperti Bapa yang sayang pada anaknya. Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan. Amin. Semua yang ada padamu Tuhan, padamu seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu. Amin. Yang terbaik sekali lagi saudara katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Kau Tuhan yang merancangkan yang terbaik bagi hidup kami, seperti Bapa yang sayang pada anaknya. Demikian kasih Tuhan mengasihi kami. Katakan lebih lagi, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau
jadikan. Yes Lord, biji matamu kau berikan. Semua yang ada padamu seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah Engkau beri Tuhan, indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hanya Kau sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Hanya Kau, tidak ada tempat yang lain Bapa untuk kami menaruh pengharapan kami selain di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi kami Tuhan. Oh, selamanya Kau ku cinta. Mari angkat tanganmu, katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami tidak pernah goyah, amin. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku. Lebih lagi angkat pengharapan-Mu, katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu, bersama-Mu ku takkan goyah. Amin Tuhan. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi kami ya Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Oh, tangan kasih-Mu tersedia bagi kami Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti berharap saudara. Katakan pada Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkau tempat kami berharap Tuhan. Kepadamu kami letakkan seluruh pengharapan dan iman kami. Bahkan di saat keadaan rasanya tidak mungkin, di saat keadaan menjadi sulit, kami mau tetap percaya orang yang terus berharap kepada Tuhan akan melihat segala kebaikan Tuhan di negeri orang yang hidup. Itu janji firman-Mu bagi kami Bapa. Kami mau terus taruh sumber pengharapan kami hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Karena kami tahu segala sesuatu tidak kekal, hanya janji Tuhanlah. Hanya Engkau satu-satunya yang kekal di dalam hidup kami. Mari lebih lagi saudara katakan di hadapan Tuhan, hanya Engkau tempat sandaran dan pengharapan kami Tuhan. Angkat hatimu, angkat imanmu, katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan
kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta Tuhan. Ku lebih lagi katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu, bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Tuhan. Ku cinta selamanya Engkau kami cintai dalam hidup kami Tuhan. Oh, dengan sayap-Mu ku takkan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan kami Tuhan. Amin. Bagi pertolongan-Mu, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Lebih lagi katakan saudara, dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan kami. Amin. Bagi pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Oh, Yesusku, Rajaku. Lebih lagi saudara, Engkau yang membutuhkan pertolongan, katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi kami Tuhan. Bagi pertolongan-Mu, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah Tuhan. Amin. Yesus, Yesusku, Rajaku. Engkau tempat pengharapan kami, dari-Mu datang pertolongan kami ya Tuhan. Karena itu tidak akan pernah kami menyerah dengan keadaan hidup kami. Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang sanggup memulihkan. Biarlah firman-Mu malam hari ini memberikan kami kekuatan yang baru. Kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi setiap kami. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.
Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun seperti biasa ya, kita akan mendengarkan satu kesaksian terlebih dahulu. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk ya. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi akan kebaikan Tuhan bagi anak saya, Bu, dan keluarga saya. Saya Ibu Lina dari Papua Barat, Sorong ya. Jadi kesaksian saya gini, Bu. Beberapa waktu yang lalu ya, pada malam hari jam 10, anak laki-laki saya yang tua nomor 1 itu pulang kerja dari Ayamaru dan akan menuju ke Sorong. Dalam perjalanan anak saya mengalami kecelakaan dan mobilnya masuk ke jurang. Saat anak saya mengalami kecelakaan itu, saya dan adiknya, ya anak saya yang satu berarti adiknya, sedang mengikuti mesbah doa ya bersama dengan Ibu Debbie. Dan setelah kami selesai, ya jadi saudara, kalau di Papua itu kita di Jakarta mesbah doa itu jam 8, di Papua itu jam 10 ya. Di Sulawesi itu jam 9. Ya, jadi sekitar jam 10 malam ya. Sekitar jam 10. Ini malam atau iya malam ya, pulang kerja dari Ayamaru akan ke Sorong. Dalam perjalanan anak saya mengalami kecelakaan dan mobilnya itu masuk jurang. Saat anak saya mengalami kecelakaan itu, ya ibu sedang mengikuti mesbah doa. Dan setelah kami selesai ibadah, saya menelpon anak saya. Ya, saya WA anak saya. Tapi baliknya adalah, "Ma, saya kecelakaan." Mendengar itu saya hampir pingsan, Bu, ketika membaca WA balasan anak saya. Ibu, anak saya mengendarai mobil sendiri di tengah hutan dan dalam keadaan berkabut tebal. Jadi dia tidak bisa melihat jalanan dengan baik. Akhirnya anak saya terjun dengan mobilnya ke jurang yang kira-kira dalamnya 30 sampai 40 meter. Aduh, dalam sekali ya saudara. Dan mobilnya hancur dan rusak parah. Tapi yang luar biasa, puji Tuhan Yesus Kristus, Bu. Ajaib mujizat. Anak saya itu tidak apa-apa. Bahkan tidak ada luka yang parah. Cuma kakinya yang terbentur dan mengalami bengkak. Yang saya heran, Bu, adalah satu mujizat buat anak saya, yaitu ketika mobilnya jatuh ke jurang, anak saya tetap berada di atas jurang. Dan menurut anak saya, ya dia juga heran karena mobilnya itu jatuh di jurang, kok dia bisa tetap ada di atas gitu ya. Dan dia juga heran kenapa dia bisa keluar dari dalam mobil itu, padahal sewaktu mengendarai mobil semua pintu itu terkunci. Nah, saat anak saya WA bilang dia kecelakaan, saya menangis, Bu, dan berteriak kepada Tuhan Yesus. Saya bingung, saya lemes, dan akhirnya saya mulai sesak karena saya ketakutan dan tidak sanggup menerima kabar itu. Tapi betul, Bu, apa yang dikatakan Ibu Debbie ya, bahwa ya kalau belum saatnya mati ya kita tidak akan mati. Padahal kalau mau dipikir, Bu, itu jurangnya aduh dalam sekali, dan kondisi mobil anak saya memang tidak mungkin anak saya bisa hidup kalau melihat ya saudara jatuh dengan ketinggian 40 meter saudara ya. Tidak mungkin anak saya dalam keadaan hidup. Dan waktu diangkat mobil itu dari jurang, banyak sekali orang yang berkata ini pasti supirnya mati. Tapi itulah Tuhan ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Anak saya selamat dan hidup. Puji syukur Ibu, saya juga diberi kekuatan dengan firman yang selalu Ibu bawakan lewat mesbah syukur. Ya, dengan ada satu firman dengan judul janji Tuhan menghidupiku. Itu ada dalam Pengkhotbah 7 ayat 13 sampai 14. Ya, saya sangat dikuatkan dengan firman itu bahwa apa yang sudah dibengkokkan Tuhan tidak ada yang bisa meluruskannya. Dan yang membuat saya lebih kuat lagi yaitu firman yang berkata pada hari mujur bergembiralah ya. Tetapi ya pada hari malang, hari buruk juga kita harus bersyukur. Saya selalu ingat setiap firman dan ya Ibu sampaikan, dan saat itu saya hanya bisa berdoa dan bersyukur dengan apa yang terjadi. Dan saya semakin lebih kuat lagi, Ibu, ya saya berkata
dalam renungan Ibu bahwa hari ini kita bisa tersenyum, besok mungkin kita bisa menangis. Tapi kalau kita menjalaninya bersama dengan Tuhan, pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kita akan diberi kekuatan serta penghiburan. Dan betul sekali Ibu, ya saya ingat khotbah Ibu itu, saya langsung mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus ya, dan terima kasih juga kepada Ibu Debbie. Ya Tuhan memberkati. Ini foto-foto mobil anak saya jatuh di jurang Bu. Saya melihat foto-fotonya, mobilnya hancur saudara ya. Dan saya bersyukur ya, anak saya itu pas juga hari itu dia berulang tahun. Jadi saya berkata kepada anak saya, kamu harus bersyukur bahwa hadiah ulang tahunmu dari Tuhan Yesus adalah nyawa dan kehidupanmu sendiri. Ya Tuhan Yesus terus memberkati ibu dan keluarga. Shalom ya, dan Tuhan memberkati. Jadi saudara ya, kita mendengar hari ini satu kesaksian yang sangat luar biasa ya, bagaimana seorang anak ya mengalami kecelakaan, dan yang ajaibnya mobilnya itu jatuh di jurang dalam keadaan berkabut ya, tidak bisa lihat apa-apa, lalu jatuh ke dalam jurang. Dan yang anehnya ketika mobilnya jatuh, anak ini ya bisa keluar dari mobil, bahkan dia tidak tahu bagaimana caranya, dia tetap ada di atas. Mobilnya aja yang jatuh, padahal ketika jatuh itu dia sedang menyetir. Ya, dan dia ikut di dalam mobil itu dan semua pintu terkunci. Tapi ya itulah Tuhan. Kita percaya bagi Tuhan ya, malaikat itu ya sanggup melakukan apapun dalam sekejap mata. Bahkan anaknya itu bingung kenapa dia bisa ada di atas sementara mobilnya itu jatuh. Dan ketika kejadian itu ya, ibunya dan juga adiknya sedang mengikuti mesbah doa. Saudara, saya percaya ya perlindungan Tuhan itu sempurna. Ya memang kalau belum saatnya mati ya tidak akan mati. Benar apa yang ibu imani dan ibu ya yakini, benar saudara ya. Jadi kita tidak perlu takut berlebihan dengan hidup ini ya. Kalau belum waktunya mati ya kita tidak akan mati. Tapi kalau memang sudah waktunya ya siap-siap saja saudara ya, karena ya memang sudah waktu Tuhan. Jadi mau di apa saudara ya. Jadi karena itu biarlah kita terus berjaga-jaga dalam hidup ini, terus memberi hidup yang terbaik bagi Tuhan. Selalu bersyukur dalam segala keadaan ya. Terima kasih Ibu, puji Tuhan. Tuhan meluputkan anak Ibu dan semua itu karena anugerah Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kemarin kita sudah selesai dengan kisah dari Hagar dan Ismail dan bagaimana juga sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ya, jadi sunat ya sebagai tanda perjanjian Tuhan dengan Abraham. Ya, kita sudah mengikuti kisah-kisahnya bagaimana ketika ya Hawa saudara ya, Sarai ya, Hagar ya mengandung, lalu dia akhirnya diusir, lalu dia melahirkan anak Ismail, dan akhirnya Tuhan juga yang melindungi dia dalam pelarian. Kita sudah membaca ya, dan bagaimana ketika ya Abraham juga diikat perjanjian dengan Tuhan ya, bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, dan akhirnya dia harus disunat saudara. Ya, kita melihat di sini ya, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa memberikan perjanjiannya. Dan kita akan masuk, akhirnya kita melihat kemarin kita sudah belajar, sekalipun Abraham itu ragu ya, apakah benar Tuhan itu akan ya memberikan aku keturunan. Dan di sini kita melihat juga namanya diganti dari Abram menjadi Abraham. Tetapi satu hal yang luar biasa yang kita pelajari, sekalipun Abraham meragukan, tetapi dia tetap taat. Dia melakukan bagiannya, yaitu dia tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, dan kita akan lanjutkan hari ini dalam Kejadian pasal 18. Judul perikopnya adalah Sodom dan Gomora saudara ya. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham ya. Judul perikopnya adalah Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ayat 8, pasal 18 ayat yang pertama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ayat yang kedua, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah.
Dan di sana jadi saudara kita melihat ya Abram ketika sedang hari panas terik, Abraham ada di dekat pohon tarbantin di Mamre. Dia sedang duduk di depan pintu kemahnya dan ada 3 sosok yang datang. 3 orang berdiri di depannya dan sesudah dilihatlah mereka, ia berlari dari depan kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ayat 3, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Ayat 4, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Ayat 5, biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan. Saudara, Abram ini adalah seorang yang selalu ingin menunjukkan keramahannya, kasihnya kepada orang yang datang berkunjung kepada dia. Termasuk kepada 3 orang ini ya yang datang kepada dia. Sama juga seperti Lot, kita lihat bagaimana Abraham itu menunjukkan kasihnya kepada ponakannya sendiri, Lot. Pada zaman Abraham, nama baik seorang pada umumnya itu dihubungkan dengan keramahannya. Jadi pada waktu itu saudara, bahkan sampai sekarang ya, orang itu akan dianggap baik ketika memang dia itu ramah ya, dan juga ya punya belas kasihan saudara, maka dianggap orang itu baik. Ya, dengan memberikan tumpangan dan juga makanan, ya Abraham melakukan itu. Bahkan orang-orang asing harus diperlakukan seperti tamu yang sangat dihormati. Memenuhi kebutuhan orang lain akan makanan dan juga tumpangan ya masih tetap merupakan salah satu cara paling praktis dan juga adalah salah satu cara bagaimana kita mentaati Tuhan untuk memberikan orang lain tumpangan dan juga makanan. Ya, karena itu jangan pernah lelah saudara untuk terus ya menolong, membantu orang yang berkesusahan. Ketika kita mampu ya kita melakukan. Itu juga merupakan pembangun hubungan yang menghargai saudara ya. Jadi ketika orang itu ramah ya, mau ya melayani orang lain, itu juga merupakan salah satu cara untuk kita membangun hubungan dengan orang lain. Ya, dan seperti Abraham saudara ya, dia menjamu ya, karena Alkitab berkata dalam kitab Ibrani ayat ya, pasal 13 ayat 2 sana dikatakan ya, kalau kita menyongsong atau menyambut seorang manusia atau orang yang miskin ya, bisa jadi yang kamu jamu itu adalah malaikat saudara, bisa jadi itu adalah orang yang Tuhan kirim. Kemungkinan benar-benar kamu sedang menjamu malaikat. Ya, pikiran ini harus terus ada di benak kita ya, supaya kita ini memiliki kesempatan untuk bisa terus berbuat baik kepada orang lain. Abraham menyambut 3 orang yang dia belum kenal. Ya, dia menawarkan roti bahkan juga tumpangan. Dia bilang, mampirlah, aku akan mengambil air membasuh kakimu, bahkan aku akan memberikan engkau roti. Kerendahan hati Abraham itu yang perlu kita tiru. Dia rela kepada orang yang belum dia kenal. Dia bilang, aku akan membasuh kaki kalian. Dia tidak tahu siapa 3 orang ini yang datang saudara. Ya, dia tidak mengenal mereka, tetapi dia melakukan bagiannya sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Ya, ayat yang ke-6 dikatakan di sana saudara, lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah istrinya dan berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Ayat 7, lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Bayangkan, tidak tanggung-tanggung. Ya, dia potong seekor lembu yang muda saudara, lalu diserahkan kepada pembantunya untuk diolah menjadi makanan. Ya, nggak main-main, dia menyembelih 1 ekor untuk menyambut 3 orang yang bahkan dia tidak kenal. Dia menyuruh istrinya membuat roti bundar untuk disajikan saudara ya. Ayat yang ke-8, kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan.
Jadi Abraham menunjukkan kasih dan kerendahan hati. Ya, dia sibuk saudara, dia sibuk sekali. Dia pergi cari lembu, disuruh potong, lalu disuruh olah. Dia pasti menunggu ya cepat masaknya, cepat ya biar mereka ini lalu disajikan kepada mereka. Bahkan ayat ini berkata, ya saat 3 orang ini makan, Abraham itu berdiri loh. Dia nggak duduk dengan mereka saudara. Dia seperti seorang hamba. Ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Dia menunggu seperti seorang pelayan yang menjamu. Bahkan orang yang belum dia kenal saudara. Ayat yang ke-9, lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Ya, lalu ayat yang ke-10 di sana dikatakan, dan firman-Nya, ya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, dan pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ya, adapun Abram ya dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid, sudah menopause saudara. Ternyata Sarah ini mendengar dari balik pintu apa yang mereka omongkan. Dia mendengar orang itu berkata, tahun depan Sarah istrimu akan punya anak ya. Ayat 13 saya dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ya, ayat yang ke-11 tadi. Adapun Abram dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, bahkan Sarah telah mati haid, sudah menopause. Jadi makanya Sarah itu saudara tidak percaya karena dia sudah menopause, tidak ada haid lagi, artinya sudah tidak ada pembentukan atau menghasilkan sel telur lagi untuk dibuahi. Jadi sudah nggak mungkin dia bisa punya anak. Ayat yang ke-12 sana katakan, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku juga sudah tua. Ya, dalam hatinya tidak mungkin dia masih bisa punya anak saudara di umur yang seperti itu, sedangkan Abraham juga sudah tua. Ya, lalu ayat yang ke-14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Ya, pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Terpujilah Tuhan berfirman. Ya, tetapi Tuhan berfirman. Jadi Sarah ketika orang itu mendengar, orang itu berkata, ya benar, tahun depan engkau akan memiliki seorang anak laki-laki. Lalu Sarah berkata, aku tidak tertawa. Ya, dia pikir mereka mendengar saudara, padahal memang mereka mendengar. Karena dia takut, dia bilang, aku tidak tertawa, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Jadi Sarah masih bohong, dia bilang dia nggak mentertawakan kok apa yang mereka katakan, ya firman yang diucapkan itu, ya tetapi ya orang itu berkata, ya memang kamu tertawa ya. Saudara, ya adakah suatu pun yang mustahil untuk Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jawaban yang jelas adalah tentu saja tidak ada yang mustahil. Pertanyaan ini mengungkapkan banyak hal tentang Tuhan. Jadikanlah ya Tuhan sebagai satu-satunya ya tempat kita berharap, tempat kita percaya. Ya bahkan saudara percayalah saudara ya bahwa apapun yang engkau hari ini sedang butuhkan, tanyakan pada dirimu ya, apakah itu mustahil bagi Tuhan ya? Maka jawabannya adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan apakah kebiasaan yang saya lakukan selama ini ya merupakan sesuatu yang mustahil untuk saya tinggalkan. Ketika engkau juga sedang terikat dengan dosa-dosa, katakan, banyak orang berkata mustahil bu, saya nggak bisa tinggalkan dosa ini. Coba tanyakan kepada Tuhan, apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil asal engkau mau memperkatakan. Masalahnya adalah saudara, kita ini sering tidak mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya sehingga ya seringkali kita tidak percaya. Tetapi mari kita belajar hari-hari ini untuk lebih lagi percaya saudara. Sebab benar tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan asal kita mau sungguh-sungguh percaya dan berharap. Mari kita akan renungkan firman ini saudara. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala anugerah-Mu, bahkan firman-Mu.
Kami banyak belajar hari ini dari kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus belajar percaya, tidak mentertawakan janji Tuhan. Kami juga belajar menjadi pribadi seperti Abraham yang rendah hati, yang sangat-sangat peduli dan sangat mengasihi bahkan setiap orang yang belum dikenalnya pun ya dia menunjukkan kasihnya. Biarlah kami juga belajar Tuhan untuk boleh hidup dalam kasih-Mu, karena dengan cara itulah kami menggenapi hukum Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga masa depan kami dijamin oleh Tuhan, bahkan jodoh anak-anak kami juga dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan anak cucu kami untuk terus hidup dalam kebenaran. Berkati keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau juga Tuhan, jamah dan lawat. Oma opa kami, orang tua kami, kakek nenek kami Tuhan, berkati dalam masa tua mereka. Mereka tidak pernah sendiri sebab Tuhan menyertai para single parent juga Tuhan, Engkau memberkati. Berkati Tuhan setiap mereka yang hari-hari ini sedang terbaring sakit, apapun sakitnya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Mari perkatakan dengan iman-Mu, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Aku percaya aku disembuhkan. Kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni kami Tuhan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan. Engkau juga Tuhan yang terus memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu di dalam jiwa mereka agar terjadi kesembuhan, tidak ada amarah, kepahitan, ketakutan, kekhawatiran. Kami buang semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga terus memberkati Tuhan untuk setiap mereka yang punya pergumulan berat, terlilit hutang piutang, yang adalah masalah-masalah keuangan. Tuhan menjadi jawaban bagi setiap mereka yang mau menjual aset. Tuhan, Engkau pertemukan dengan pembeli yang terbaik agar semua persoalan keuangan boleh terselesaikan. Kami mau bertobat dan sungguh-sungguh datang menyerah di dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap Tuhan saudara-saudara kami, mereka yang ada di luar sana yang terikat dengan roh-roh yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang dapat membuat kami terhalang untuk menerima janji Tuhan, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, kecemaran, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, dendam, kami tolak dalam nama Yesus. Yang terikat dengan obat-obatan terlarang, minuman keras, rokok, yang terikat dengan narkoba, yang terikat dengan obat penenang, obat tidur, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kami kemerdekaan. Berkati setiap mereka rindu punya keturunan, Engkau bukakan setiap kandungan yang tertutup, keturunan ilahi Engkau percayakan bagi setiap kami. Engkau berkati juga yang mereka berkekurangan Tuhan, Engkau Allah Yehova Jireh yang mencukupi kebutuhan hidup kami. Berkati untuk semua Tuhan bangsa-bangsa, terutama kami berdoa buat bangsa Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi buat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah sehingga Indonesia menjadi negara yang diberkati Tuhan, tanahnya, lautnya, udaranya, hasil buminya, pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangannya diberkati Tuhan. Sehingga Indonesia boleh menjadi negara yang mandiri, yang mencukupi setiap kebutuhannya sendiri, tidak berkekurangan, karena Tuhan memberkati bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri, menjagai bangsa ini Tuhan. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Berkati agar tidak Tuhan terjadi kekacauan, keributan. Kami berdoa dalam nama Yesus, lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa kami. Engkau juga terus memberkati seluruh bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah kami boleh tetap kuat berdiri dalam Engkau. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk Ukraina dan juga Rusia. Biar pertolongan Tuhan sempurna terjadi, kedamaian di sana, tidak ada korban jiwa, tetapi yang ada adalah pertobatan, orang menanggalkan ego, amarahnya, dan menerima Tuhan seluruh kehendak-Mu dengan sempurna sehingga tidak banyak korban jiwa. Terima kasih Bapa, Engkau yang terus memberkati setiap anak-anak-Mu di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan sertai dan berkati apapun pergumulan mereka, Tuhan menjadi jawaban. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.